Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak warga GKJ Limbung yang terkasih khususnya. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan sebagian dari bacaan leksionari yang diambilkan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Segar? Puji Tuhan. Mari kita awali dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kemurahan dan berkat yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami merasakan akan kesukacitaan. Kami bersyukur atas berkat anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam kami untuk menjalani kehidupan ini yang kami jadikan pedoman. Mohon Tuhan berkati, Roh yang kudus memimpin, membimbing, membuka hati dan pikiran kami. Demikian pula hamba yang menyampaikan, Engkau kuasai dengan kuasa Roh yang kudus. Terima kasih. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15 ini adalah tentang pekerjaan penghibur. Kita dalam suasana antara kenaikan dan turunnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika beliau naik ke surga. Diungkapkan di sini kalau Roh Kudus datang, yakni ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Urutan dari dosa, kebenaran, penghakiman adalah penting, di mana Roh Kudus menunjukkan manusia itu adalah berdosa, di mana ketidakpercayaan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang oleh saudara kita dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih, bahwa Yesus adalah benar dan telah dibuktikan dengan peninggiannya, di mana juga penguasa dunia, yakni iblis, adalah jahat dan telah dihakimi. Penghakiman atas penguasa dunia ini menunjukkan tindakan penghakiman ilahi pada umumnya. Oleh karena itu, di sini Roh Kudus dalam pekerjaannya adalah menguatkan, mengokohkan para murid ketika itu dan kita semua, yakni untuk tidak khawatir menghadapi masa depan mereka. Roh Kudus di mana itu senantiasa berkarya untuk menginsafkan, ada kebenaran dan ada penghakiman, di mana Bapak, Ibu, dan saudara anak yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran dan penghakiman dipahami bahwasanya hukum dan peraturan yang didasarkan pada hukum Taurat
di mana mengungkapkan seluruh kehendak Allah terhadap umatnya. Dalam hal ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa sebagian orang ada yang memahami pesan sejati dari hukum Taurat itu, yakni perlu untuk diluruskan ketika ada pemahaman yang tidak tepat tentang kehendak Allah. Keadilan Allah dimaksudkan untuk semua orang, bukan hanya orang pilihan dari antara bangsa Israel. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus akan menghadapi penghakiman Allah. Ibu Bapak, Alkitab edisi studi menjelaskan bahwasanya salah satu yang menjadi julukan yang dipakai oleh Yohanes untuk iblis, berani Satan itu, yaitu penghulu kekuatan dunia yang melawan Allah dan umat Allah. Di sini iblis itu adalah kekuatan dunia yang melawan akan Allah dan umat Allah. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, pasal 14 ayat 30 dan 16 ayat yang 11. Dalam Injil Yohanes, dunia itu berarti orang yang tinggal di dalam dunia ini. Begitu pula kekuatan-kekuatan jahat yang berupaya menguasai kehidupan mereka. Karena kehidupan kita diperhadapkan dengan dunia, adanya kuasa jahat, baik yang timbul dari dalam maupun dari luar. Oleh karena yang demikian, maka tentu saja kekuatan yang demikian dengan dikalahkan, dihakimi oleh Tuhan Yesus, oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu menjadikan penguatan, pengokohan, dan keteguhan di dalam umat Tuhan menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan dengan jelas Roh Kudus berkarya, bekerja menjamin para murid untuk tidak khawatir menghadapi masa depan mereka. Yang ini tentu saja sangat berharga. Kalau saat itu para murid ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus merasakan kegamangan. Dengan hal firman demikian menguatkan mereka, ada semangat tentu saja. Dikobarkan, ada hidup yang optimis. Oleh karena demikian tentu juga berlaku bagi kita semua dalam kita menjalani hidup ini. Baik itu anak-anak, baik itu orang tua, baik itu yang sudah lanjut usia, di mana semua mempunyai tantangan dan pergumulan hidup ke depan. Dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, menguatkan, mengobarkan semangat, hidup kita penuh optimis. Oleh karena demikian, walaupun suasana pandemi seperti ini, kita tetap dalam optimis menjalani kehidupan ke depan. Selamat menjalankan kehidupan. Tuhan senantiasa menguatkan dan memberkati. Roh Kudus memimpin dan membimbing. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kenaikan-Mu ke surga ya Yesus, Engkau memberikan akan penghibur Roh Kudus yang berkarya dalam hidup pasca kenaikan-Mu. Oleh karena Tuhan, kalau ketika itu menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, memberikan dorongan semangat, optimis para murid, demikian pula kami semua
di dalam menjalankan kehidupan ini. Dari pagi ini sampai sore malam, sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua, kami meyakini akan penyertaan, pimpinan, dan bimbingan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Selamat menjalankan hidup dengan penuh syukur, semangat, dan optimis. Amin.